Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada asistensi statika 1 kali ini, kita akan membahas tugas besar yang di-share di Google Classroom kemarin. Di sini bisa kita lihat, pada tugas besar kali ini, kita disuruh mengerjakan truss structure 1 dan truss structure 2 dengan menggunakan metode of join, section metode, dan graphical method. Nah, di sini apa pembedanya tugas antara satu orang dan yang lainnya? Itu ada di tabel ini. Nah, ini bisa kita lihat student number-nya. Nanti ini urut absen aja, di mana absennya itu akan aku share di grup juga ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada nilai lambda yang berbeda dan juga tipenya dan juga bebannya. Nah, perlu diperhatikan di sini nilai lambda ini ada 3,8, ada 3,9. Nah, nilai lambda itu apa? Nilai lambda itu adalah panjang bentang ini. Gitu. Jadi lambda yang menyesuaikan dengan nomor urut teman-teman sekalian, nomor presensi teman-teman sekalian, sesuai dengan tabel ini gitu. Selanjutnya, di sini kita juga ada pilihan, ada struktur 1 dan juga struktur 2. Nah, di sini yang aku bahas duluan itu struktur 1 dulu. Nanti yang struktur 2 akan dibahas di video 4, 5, dan 6 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beban. Nah, arti centang ini apa? Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada C, D, dan E. Nah, C, D, E itu adalah ini. C, D, dan E. Gitu ya. Ini aku tulis 3 beban aja, sesuai dengan soal. Nah, berarti jika salah satu titik itu tidak ada centangnya, maka bebannya 0 gitu ya. Nah, di sini aku ambil contoh yang nomor 1 ini, di titik C itu ada bebannya 9 ton, ini 9 ton, dan di titik 2 ada bebannya 7 ton. Gitu. Jadi ini urut dari kiri ke kanan gitu ya. Terus gimana kalau dia gap seperti ini? Ini ada beban, ini tidak ada beban, ini ada beban. Nah, caranya itu berarti P1 di sini adalah 9 ton, kemudian P2 di sini itu 0 ton, dan P3 di sini adalah 7 ton gitu ya. Jadi P1 itu centang pertama, P2 itu adalah centang kedua gitu. Yang tidak ada centang tidak ada beban. Oke. Setelah kita menggambar struktur yang pertama ini, kita lanjut menentukan RAV dan RBV-nya. Nah, untuk mencari RAV, kita pakai sigma momen B. Kenapa? Karena RAV ke titik B itu ada jarak. Gitu ya. Kenapa tidak memakai sigma momen A? Karena RAV ke titik A itu tidak ada jarak. Gitu. Jarak itu apa? Jarak itu adalah gaya, di mana gaya tersebut haruslah tegak lurus terhadap titik yang kita tinjau. Gitu. Misal A ke G, berarti jaraknya 4 gitu. Kalau RAV ke H, itu jaraknya 8 gitu ya. Terus gimana kalau ada gaya yang horizontal? Misal, di sini ada gaya horizontal RAH. Kalau ke titik C, dia tidak ada momen. RAH ke titik C itu tidak ada jarak ya. Gitu. Karena kenapa? Karena jaraknya 0. Tapi kalau RAH ke G itu ada jarak. Jaraknya 4 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Oke. Di sini kita mencari RAV dulu pakai sigma mon B. Nah, kalau teman-teman lihat RAV ke titik B itu searah jarum jam. Berarti dia positif gitu. Kemudian dikali dengan jaraknya yaitu 4 lambda atau 4 kali 4, 16 meter.
Selanjutnya dikurang dengan P1. P1-nya 3 lambda atau 12 meter dikurang dengan P2. P2-nya 2 lambda atau 8 meter dikurang P3. P3-nya 1 lambda atau 4 meter gitu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan kenapa ini negatif sedangkan ini tadi positif, karena kalau teman-teman tarik garis P1 ke B, itu garisnya akan berlawanan jarum jam gitu ya. Oke, ini yang basic dulu. Karena kita mulai dari kiri, maka yang searah jarum jam itu positif, yang berlawanan jarum jam itu negatif. Setelah itu nilainya dimasukin, didapat RAV kali 16 dikurang 164 sama dengan 0. Nah, di sini P3 tadi 0 ya, karena sesuai dengan soal kita. Nah, kemudian RAV sama dengan 164 ini pindah ruas ke kanan, jadi positif. Nah, pengali 16 ini pindah ruas ke kanan, jadi pembagi. Maka dari itu RAV didapat 10,25 ton. Arahnya ke atas. Atau sesuai asumsi ya. Selanjutnya kita mencari RBV. Nah, RBV itu pakai sigma momen A, karena RBV ini ada jarak gitu ya. Nah, RBV kalau kita tarik garis lengkung gitu, dia berlawanan jarum jam, maka dia negatif di sini. Nah, kemudian P-nya ini atau semua bebannya ini kalau kita tarik ke titik A itu akan bernilai positif karena dia searah jarum jam gitu. Nah, P3 tadi jaraknya 12 atau 3 lambda, P2 2 lambda, P1 1 lambda. Itu ya, menyesuaikan. Kemudian dimasukin angkanya, setelah itu dikumulatifkan. Nah, didapat minus RBV kali 16 plus 92 sama dengan 0. Kemudian 92 ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Kemudian pembagi ini pindah ruas ke kanan, jadi kemudian pengali ini pindah ruas ke kanan, jadi pembagi. Nah, karena ini sama-sama negatif, kiri negatif dan kanan negatif, maka ini bisa kita langsung hapus aja negatifnya. Jadi sama-sama positif gitu ya. Sehingga kita dapat nilai RBV sebesar 5,75 ton ke atas. Nah, setelah perhitungan selesai, kita perlu memverifikasi hasil perhitungan kita. Di sini, kita pakai sigma vertikal sama dengan 0. Nah, vertikal itu adalah gaya ke atas dan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya itu adalah RAV dan RBV. Nah, kita masukin aja nilainya, kemudian dikurang semua nilai bebannya. Ada P1, P2, dan P3. Jadi dikurang 9, dikurang 7, dikurang 0, sama dengan 0. Nah, ini kalau kita hitung, dapatnya 0. Nah, jika dia udah 0, maka udah oke gitu ya. Nah, kita lanjut ke metode join pertama. Nah, jika teman-teman perhatikan, cara menggunakan metode join itu adalah kita tentukan dulu join yang kita pakai, kemudian pastikan di join itu cuma 2 batang yang nilainya tidak kita ketahui. Nah, di titik A, batang tersebut cuma 1 dan 2 yang tidak diketahui. Maka dari itu A bisa kita hitung gitu. Misal ada pertanyaan, kenapa kita nggak boleh mulai dari C? Karena di titik C itu sekarang itu ada 3 batang yang nilainya tidak diketahui gitu. Nah, kita boleh pakai titik C kalau batang 2-nya diketahui. Nah, kalau batang 2-nya diketahui, otomatis batang 3 sama 6 doang kan yang tidak diketahui. Nah, gitu. Apabila tinggal 2 batang yang tidak diketahui, maka titik C ini bisa kita gunakan gitu ya. Oke, kita ke join A terlebih dahulu. Join A itu semua elemen yang bersentuhan langsung dengan A, kita gambarkan seperti ini. Kemudian asumsinya tarik, karena ini belum kita ketahui, atau menjauhi garis ya, atau menjauhi titik. Nah, dikarenakan di sini ada garis miring, di sini garis miring itu harus kita definisikan.
seperti vektor gitu ya. Itu ada garis vertikal dan garis horizontal gitu. Dimana garis horizontal ini diwakilkan oleh cos 45 derajat dan garis vertikal itu sin 45 derajat. Oke, karena kita taruh sudutnya di sini. Nanti ini seperti pelajaran trigonometri. Kenapa yang ini cos, kenapa ini sin gitu. Oke, selanjutnya di sini kita hitung dulu sigma vertikal sama dengan 0. Kita cek di sini gaya vertikalnya tuh ada RAV, karena dia ke atas maka dia positif. Nah, perlu diingat kalau sigma momen dan sigma vertikal atau sigma gaya itu berbeda ya. Nah, di sini kita pakainya sigma gaya atau sigma vertikal gitu dan sigma horizontal. Maka dari itu yang mengarah ke atas itu positif, mengarah ke bawah itu negatif, mengarah ke kanan itu positif, mengarah ke kiri itu negatif. Nah, selanjutnya S1 di sini atau gaya batang yang satu itu kita pakainya yang sin 45 ini. Ya positif juga karena ke atas saja. Kemudian sama dengan 0, dimasukin nilai RAV-nya, dimasukin plus S1 sin 45 derajat sama dengan 0. Nah, kemudian S1-nya itu tinggal pindah ruas. Yang ini jadi negatif dibagi dengan sin 45. Didapat hasil minus 14,4957 ton. Nah, dikarenakan dia hasilnya tidak positif, maka asumsi kita ini yang awalnya ke atas, yang awalnya menjauh dari titik A, nanti dia akan mendekati titik yang kita tinjau, titik A. Gitu. Maka dari itu S1 ini nilainya desak. Nah, nanti desak dan tarik ini apa? Nanti kita akan jelaskan di join-join selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal di sini ada S1 cos 45 derajat dan juga S2. Nah, semuanya mengarah ke kanan, maka dia bernilai positif. Nah, dikarenakan kita masih meninjau join A, maka nilai yang ada di persamaan di join A ini langsung saja kita masukin ke sini. Kita substitusikan, gitu ya. Nah, setelah kita substitusikan, kita kali cos 45. Kenapa? Karena di sini ada cos 45 derajat. Nah, ditambah S2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai S2 sama dengan 10,25 ton atau tarik gitu. Nah, jika dia udah tarik, maka dia sesuai asumsi ya. Nah, jika teman-teman perhatikan di join A, S2 itu nilainya tarik, dia menjauhi join A. Nah, di join C, S2 itu tetap tarik. Nah, maka dari itu dia tetap menjauhi join C gitu ya. Gimana kasusnya kalau dia desak? Nah, kalau S2 ini desak, dia panahnya akan mengarah ke kanan gitu ya. Karena ini tarik, maka panahnya ke kiri. Nah, selanjutnya S3 dan S6 itu nilainya belum diketahui. Maka dari itu kita asumsikan sebagai tarik gitu. Dan ada nilai P1 di sini. Kita masukin semua gaya vertikalnya yaitu minus P1 plus S3 sama dengan 0. Kemudian dimasukin P1-nya yaitu negatif 9 plus S3 sehingga nilai S3-nya itu adalah 9 ton. Nah, selanjutnya kita mencari nilai S6. Nah, S6 tadi kan ada S6 itu kan pakainya sigma horizontal ya. Kenapa? Karena batang S6 ini kan horizontal gitu. Kita masukin dulu minus S2. Kenapa minus? Karena dia arah panahnya ke kiri. Meskipun dia tarik ya, tapi dia ke kiri. Nah, maka dari itu sini minus 10,25 dan plus S6 sama dengan 0. Sehingga nilai S6-nya itu 10,25 ton.
atau tarik. Oke, kita lanjut ke titik G. Titik G, gaya batang yang telah kita ketahui itu S1 dan S3. Nah, S1 tadi itu desak. Desak itu artinya mendekati titik, gitu ya. Nah, berarti di titik G ini S1 tetaplah desak. Berarti dia mendekati titik. Dan S3 tadi tarik. Gini ya. S3 tarik, maka dari itu dia nilainya tarik atau menjauhi titik yang kita tinjau, gitu. Nah, gaya batang yang kita cari itu S4 dan S5. Kenapa? Oke, gaya batang yang kita cari itu cuma dua, S4 dan S5. Yang berarti join G ini bisa kita gunakan. Seperti biasa, semua gaya miring ini kita definisikan dulu sebagai sin dan cos, gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya apabila dia segitiga yang memiliki sudut 45 derajat, maka nilai sin dan nilai cosnya itu sama, gitu. Maka dari itu di sini yang berdiri itu sin, yang datar itu cos. Namun pada kondisi lain, apabila sudutnya tidak 90 derajat, tidak 45 derajat, sebagai contoh 30 derajat, maka kita pakai trigonometri ya, untuk mendeskripsikan garis miring ini, gitu. Nah, S4, S5 tidak kita ketahui, maka kita asumsikan tarik. Setelah itu dimasukin ke persamaan, apa aja yang vertikal kita masukin. Di sini S1 sin 45 minus S3 minus S5, gitu, sama dengan 0. Nah, plus minus S1 tadi itu diabaikan, gitu ya. Jadi kita masukin nilai S1 nya aja. Kenapa? Karena plus minus ini yang di awal ini itu cuma berlaku untuk titik yang sama, gitu. Untuk titik yang sama, gitu ya. Sehingga pada join A tadi, S1 tadi kita masukin langsung ke sini dan ada negatifnya di sini. Namun pada join G, S1 tadi tidak kita tambahkan negatif di depannya. Kenapa? Karena arah panahnya ini udah kita sesuaikan, gitu ya. Yang awalnya kita asumsi dia tarik, ternyata hasilnya desak, kita sesuaikan di join G ini, dia tetap desak, gitu. Nah, maka dari ini tinggal masukin aja nilai S1 nya, gitu. Setelah itu masukin semua nilainya, dan nilai S5 itu belum kita ketahui, sama dengan 0. Kemudian ini dihitung, dapatnya 1,25 minus S5 sin 45 derajat, kemudian pindah ruas, dan pengalian jadi pembagi, didapat nilai S5 sebagai berikut. Dan dia tarik, gitu. Nah, setelah S5 selesai, kita lanjut menghitung yang sigma horizontal ya. Nah, di sini sigma horizontal itu ada S1 cos 45 derajat, kemudian S5 cos 45 derajat, dan S4. Nah, gitu ya. Karena dia semuanya mengarah ke kanan, maka semuanya positif. Kemudian nilai yang dimasukin, didapat nilai S4 sebagai berikut. Minus 11,5 ton. Karena S4 ini desak, maka nanti S4 ini akan mengarah ke titik yang kita tinjau, gitu ya. Bisa kita pakai titik H di sini. Nah, S4 kita dapat nilainya desak, gitu. Maka dari itu nanti gaya batangnya itu mendekati titik yang kita tinjau, gitu ya. Selanjutnya kita pakai join D. Kenapa? Karena cuma dua batang yang nilainya tidak kita ketahui, yaitu S7 dan S10. Berarti join D bisa kita pakai, gitu ya. Nah, S5 tadi dia nilainya tarik. Sekali lagi, tarik itu apa? Tarik itu menjauhi titik yang kita pakai. Titik yang kita pakai sekarang itu adalah D. Sehingga S5 ini dia menjauhi titik, gitu ya.
Nah, kemudian dideskripsikan batang miring ini menjadi sin dan cos, kemudian dimasukin ke persamaan vertikal dan horizontal. Di sini P2 ke bawah, kemudian S5 sin 45 yang ke atas, kemudian S7 nya ke atas, dan nilainya dimasukin sama dengan 0, kemudian didapat nilai S7 sama dengan 5,75 ton. Nah, di sini ada sigma horizontal sama dengan 0. Horizontal itu ada S6, S5, dan S10. Nah, di sini negatif, negatif, di sini positif, karena mengarah ke kanan gitu ya. Nah, otomatis kita masukin aja ke sini. Oke, di sini negatif S6 ya ini ya. Ya, ini negatif S6. Ntar aku perbaikin dulu. Ini negatif S6 dikurang S5. S5-nya ini kemudian ditambah S10. Nah, setelah itu dimasukin nilainya, didapat hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu S10 dapatnya tarik dan S7 dapatnya tarik. Nah, kita lanjut ke join H ya. Nah, join H tadi S4 sama S7 sudah kita dapatkan nilainya. S4 tuh desak. Sekali lagi desak itu apa? Desak itu adalah mendekati titik. Nah, karena kita pakai titik H, maka S4 tuh mendekati titik H gitu ya. Dan S7, S8, S9 itu tarik gitu. S7 tadi udah dapat tarik. Maka itu ini kita tarik. Nah, S8 dan S9 nilainya belum diketahui. Maka dari itu kita asumsikan tarik atau menjauhi titik gitu. Lalu dijabarkan garis miring ini menjadi sin dan cos. Sin itu yang vertikal, cos itu yang horizontal. Kalau sudutnya 45 derajat ya, itu kurang lebih segini trigonometrinya. Oke, setelah itu kita masukin nih sigma vertikal dulu. Nah, di sini sigma vertikalnya itu cuma 1 sama 2. Nah, semuanya negatif karena mengarah ke bawah semua. Kita masukin ke sini. Kemudian masukin nilainya dan didapat hasil sebagai berikut. Gitu. Nah, setelah itu dikarenakan S9-nya desak, maka dari itu nanti S9 ini apabila kita masukin ke sini, dia tetaplah negatif gitu ya. Karena kenapa? Karena kita pakainya masih di join yang sama. Beda kasus kalau kita pakai yang join berbeda gitu. Nanti menyesuaikan saja. Nah, di sini S4 plus S9 dikali cos 45 derajat plus S8. Karena dia ke kanan semua gitu ya. Sama dengan 0. Masukin nilainya. Sehingga diperoleh nilai S8 itu negatif 5,75 ton atau desak. Setelah itu udah ke join I. Nah, di join I ini itu ada dua batang yang tidak diketahui, yaitu S11 dan S12. Tuh. Ini kita pakai sigma horizontal dulu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai sigma vertikal dulu, itu kan S11-nya belum diketahui, S12-nya juga belum diketahui. Nah, kalau sama-sama tidak diketahui, maka S11-nya nggak bisa kita cari kan, ataupun S12-nya. Nah, maka dari itu, untuk kasus yang ini, kita pakainya sigma horizontal dulu. Karena S8-nya udah ketahui, dan S12-nya tidak diketahui gitu ya. Jadi, ada yang diketahui dan tidak diketahui. Gitu. Nah, sehingga S8-nya positif, S12-nya positif, karena mengarah ke kanan, dimasukin nilainya, dan setelah dimasukin nilainya, dapat nilai S12 sebagai berikut. Nah, ini tinggal pindah ruas gitu ya. Dibagi cos, dapat 12-nya desak. Nah, ayo kita ke sigma vertikal. Masukin aja. Ini kan dia turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, ini nilainya negatif.
Tapi karena dia ini tadi desak, maka dari itu ini tinggal kita masukin aja, disubstitusikan ya, apabila masih dalam titik yang sama kita meninjau ya gitu. Negatif negatif jadi positif, dikali sin dapatnya 5,75, kemudian dikurang S11 sama dengan 0. Nah kemudian pindah ruas, didapat nilai S11 sama dengan 5,75 ton atau tarik ya. Nah selanjutnya kita pakai join E gitu. Terus ada pertanyaan, kalau pakai join B boleh nggak bang? Karena kan gayanya cuma S13 doang yang tidak kita ketahui gitu. Jawabannya boleh gitu. Jadi di poin terakhir nih, mau pakai join E atau join B itu sama-sama boleh gitu ya. Nah, di sini aku pakai join E aja, oke. Di sini sigma vertikal sama dengan 0. Nah, tapi di sini aku pakai join E, di mana kalau teman-teman perhatikan, S9 tadi kan nilainya desak. Nih ya, desak. Maka dari itu dia mendesak di join yang kita pakai. Dan S10 tadi tarik. Nih, 10 tarik. Maka dari itu S10 menjauhi join yang kita tinjau. Gitu. Lalu dideskripsikan garis miring ini, yaitu kita masukin ke persamaan. Yang vertikal itu ada P3, ada S11 dan S9 sin. Yang ke bawah negatif, yang ke atas positif. Sehingga diperoleh nilai S11 itu 5,75 ton. Nah, tarik. Nah, jika teman-teman perhatikan, S11 tadi kan udah kita cari ya di join I. Nah, ini sebagai bentuk verifikasi juga, apabila kita menghitung dua gaya beda titik dan hasilnya sama, itu berarti perhitungan kita terverifikasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita pakai sigma horizontal sama dengan 0. Nah, horizontal itu yang datar. Ada yang ke kiri 1, ke kanan 1, dan ke kanan 1. Berarti ada yang negatif, positif, dan positif gitu. Kemudian dimasukin nilainya, negatif S10 plus S9 cos 5 plus S13 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai S13 sebesar 5,75 ton atau tarik. Nah, setelah semuanya selesai dihitung, kita masukin ke tabel rekap seperti ini gitu ya. Setelah direkap, maka metode join statika 1 ini telah selesai. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang metode join pada pembahasan tugas besar kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.